semua? Ya. Sehat? Sehat. Karena perasaan hari ini senang belajar? Senang? Oke. Baik, sebelum mulai pelajaran, silakan ketua kelas pimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya. Semua kami doa. Ada yang sudah hadir? Semua hadir. Masih semua ya? Ya. Oke, terus pelajaran pada hari ini yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi produksi tanaman ya. Bapak mau sampaikan dulu tujuan pembelajaran untuk dapat menjelaskan faktor abiotik yang berpengaruh terhadap proses produksi tanaman. Ya. Kemudian minggu lalu kita sudah membuat kesepakatan kelas ya. Di kesepakatan kelas masih ingat apa kesepakatannya? Masih ingat ya? Itu yang pertama datang tepat waktu dan siap belajar. Kemudian yang kedua mendengarkan dengan penuh perhatian. Yang ketiga bersifat sopan dan hormat sama semua orang ya. Kemudian yang keempat menjaga kebersihan kelas dan lingkungan. Kemudian yang kelima berpartisipasi aktif terhadap pembelajaran. Dan keenam menyelesaikan tugas tepat waktu. Pasti kesepakatan kelas ini kita sudah sepakati. Sepakat semua ya? Ya. Ya, oke. Ya, tadi sudah terbentuk kelompoknya. Sekarang silakan dikerjakan KPD-nya ya. Untuk kelompok visual, silakan. Jangan lupa tulis nama kelompok, kemudian nama anggotanya ya. Silakan dijawab ada yang belum dipahami. Misalnya kalau faktor NDP itu kelembaban tanah, kamu jelaskan kenapa kelembaban tanah sangat mempengaruhi terhadap proses produksi tanaman ya. Kemudian untuk kelompok audiovisual sambil kamu lihat videonya ya, videonya kamu lihat, kemudian kamu tulis penjelasan ya sesuai yang kamu pahami di video terkait dengan LKPD-nya. Oke, saya. Kemudian untuk kelompok kinestetik bisa sambil kamu lihat tanya ya kayak tanah itu kan kamu tahu ya. Kamu lihat. Oke, kamu isi penjelasan di sini. Ya bisa tulis semuanya ya. Oke, bisa dipahami ya semua ya? Bisa? Bisa. Silakan dilanjutkan. Ini sudah kelompok kinestetik ya. Kelas 10 ATP. Program studi akademisi tanaman perkebunan. Nanti yang kamu jawab itu bisa saya. Oh gitu. Tapi guna yang cari penjelasannya kan? Oh ini kalau ada dua saja. Ini kayak ini kan ada dua faktor ini abiotik ini dalam mempengaruhi produksi tanaman. Faktor yang pertama kan faktor endopik dan faktor klimatik. Kamu ambil faktor endopik ini satu saja, kelembaban tanah. Kelembaban tanah ini kenapa dia mempengaruhi produksi tanaman perkebunan? Di sini kan ada kelembaban tanah. Kamu bisa dijawab. Kamu singkat kenapa ini? Makanya Luna yang berpikir sama Dewi. Tidak apa-apa di bawahnya. Yang kamu bahas tentang kelembaban tanah saja. Dan ini kalau ini di temperatur,
besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda dan menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Suatu suhu di Indonesia dapat derajat Celcius termometer. Suhunya ini suhu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman karena suhu ini jawabannya ya, karena suhu mempengaruhi laju metabolisme. Kita akan ya masing-masing. Ya, baik anak-anak, sudah selesai diskusi kelompoknya? Sudah. Kalau sudah selesai, sekarang Bapak persilakan masing-masing kelompok, mulai dari kelompok visual, silakan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Kami dari kelompok visual akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses produksi tanaman. Misalkan tekstur tanah menentukan kemampuan tanah untuk menunjang penerusan tanaman. Tekstur tanah yang berbeda akan mempengaruhi kemampuan tanah menyimpan dan menghantarkan air. 2. Curah hujan. Curah hujan memberikan pengaruh terhadap proses pertumbuhan dan produksi tanaman pangan. Hal tersebut disebabkan karena hujan menghasilkan air yang bermanfaat sebagai pengangkut unsur hara dari tanah ke akar tumbuhan untuk kemudian dilanjutkan ke bagian yang lainnya. Sekian hasil diskusi kami. Ucapkan terima kasih. Ya, beri aplaus untuk kelompok. Kemudian presentasi kedua lanjut ke kelompok audio visual. Silakan. Saya dari kelompok audio visual akan mempresentasikan terkait diskusi kelompok kami tentang faktor abiotik kelembapan tanah dengan pekerjaan. Kelembapan tanah dikarenakan bila kelembapan rendah, laju transportasi meningkat dan penyerapan air dan zat-zat mineral juga meningkat. Curah hujan memberikan pengaruh terhadap proses pertumbuhan dan produksi tanaman pangan. Hal tersebut disebabkan karena hujan menghasilkan air yang bermanfaat sebagai pengangkat unsur hara. Sekian presentasi kami dari kelompok audio. Sekian, terima kasih. Ya, aplaus untuk kelompok audio. Selanjutnya silakan kelompok estetik untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Saya dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan terkait diskusi kelompok kami tentang faktor abiotik kelembapan tanah dengan curah hujan. Karena jika kelembapan rendah, maka laju transpirasi meningkat dan menyerap air dan zat-zat mineral juga meningkat. Hal itu akan meningkatkan ketersediaan nutrisi untuk pertumbuhan tanaman. Sebaliknya, jika kelembapan tinggi, maka laju transpirasi rendah
dan penyerapan zat-zat nutrisi juga rendah. Suhu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan karena suhu berpengaruh terhadap laju metabolisme, fotosintesis, respirasi, dan transpirasi tubuh. Suhu tinggi merusak enzim sehingga metabolisme tidak berjalan baik. Suhu rendah pun menyebabkan enzim tidak aktif dan metabolisme berhenti. Sekian presentasi kami dari kelompok kinestetik. Ya, terima kasih ya. Beri aplaus untuk kelompok kinestetik. Tadi sudah kita lakukan presentasi masing-masing kelompok ya. Tiba waktunya ke tutup pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kali ini? Silakan. Silakan satu orang simpulkan. Ya, Isma. Silakan disimpulkan apa yang kamu bahas tadi. Ya, silakan. Baca aja. Tekstur tanah menentukan kemampuan tanah untuk menunjang pertumbuhan tanaman. Tekstur tanah yang berbeda akan mempengaruhi kemampuan tanah menyimpan dan menghantarkan air. Curah hujan memberikan pengaruh terhadap proses pertumbuhan dan produksi tanaman pangan. Hal tersebut disebabkan karena hujan menghasilkan air yang bermanfaat sebagai unsur hara dari tanah ke akar tumbuhan untuk kemudian dilanjutkan ke bagian yang lainnya. Ya, habis aplaus untuk kelompok apa yang bisa menunjukkan, silakan simpulkan. Kelembapan tanah dikarenakan jika kelembapan rendah, laju transportasi meningkat dan penyerapan air dan zat-zat mineral yang meningkat. Curah hujan memberikan pengaruh terhadap proses pertumbuhan dan produksi tanaman pangan. Hal tersebut disebabkan karena hujan menghasilkan air yang bermanfaat sebagai pengangkut unsur hara. Ya, bagus. Aplaus untuk. Kemudian ada lagi yang bisa simpulkan? Silakan Dewi. Ya, bisa. Suhu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Karena suhu berpengaruh terhadap laju metabolisme, fotosintesis, respirasi, dan transpirasi tumbuhan. Suhu tinggi merupakan enzim sehingga metabolisme tidak berjalan baik. Suhu rendah pun menyebabkan enzim tidak aktif dan metabolisme berhenti. Ya, bagus untuk Dewi. Aplaus untuk Dewi. Ya, mudah-mudahan anak-anak semua ya. Faktor abiotik itu sangat mempengaruhi proses pertumbuhan tanaman. Yang tadi sudah kalian sebutkan, faktor yang pertama itu ada yang namanya kelembapan, suhu, kemudian curah hujan. Semua itu sangat mempengaruhi proses pertumbuhan tanaman. Ya, oke. Sampai di sini bagaimana perasaan Anda mengikuti pelajaran ini? Senang? Oke, mungkin cukup sekian dari Bapak ya. Bapak tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Anda pulang, ingat di modul 1.2 di situ ada lagi LKD ya, ada LKD. Silakan dikerja di rumah, nanti jawabannya bebas, kalian bentuk kirim lewat video, bisa lewat tulisan tangan ya, atau lewat audio untuk tugasnya. Silakan nanti dikumpul di minggu depan ya. Oke, mungkin hanya itu ya, terima kasih.